Oke, teman-teman sekalian, selamat datang di video sesi yang kedua, yaitu tentang pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma toraks. Ya, tadi sudah kita pelajari tentang jenis-jenis cedera atau trauma toraks yang dapat mengancam nyawa. Ya, kira-kira selanjutnya kita harus bisa memberikan asuhan keperawatan. Oke ya, yuk kita lanjutkan. Nah, pertama teman-teman, sebelum kita melakukan pengkajian, ya, yang membedakan asuhan keperawatan kita dengan asuhan keperawatan yang lain pada konsep gawat darurat adalah dimulai dari proses trias. Ya, dari sini nanti pasien kita akan mendapatkan trias, ya, baik itu mungkin bisa warna merah, warna biru, warna kuning, warna hijau, atau bahkan warna hitam. Atau mungkin di tempat teman-teman ada yang mengistilahkan P1, P2, P3, P4. Nah, jadi seperti itu. Setelah melewati proses trias, ya, maka selanjutnya tetap, ya, seperti pada semua kondisi gawat darurat, prioritas tetap pada konsep A, B, C, D, E. Ya. Airway, breathing, circulation, disability, dan exposure, ya. Nah, kenapa? Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang namanya airway, ya, lebih berbahaya ketimbang breathing. Breathing lebih berbahaya ketimbang circulation. Dan circulation pasti sangat lebih berbahaya ketimbang disability maupun exposure. Ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi pada saat penata laksanaan RW tadi ya, obstruksi jalan napas, ya, baik total maupun parsial, jangan lupa kita lakukan restriction of cervical spine motion, ya. Lakukan pembatasan gerak dari tulang servikal. Ya, di sini bisa kita pasang yang namanya collar brace, ya. Karena sekali lagi yang perlu diingat teman-teman, cervical 3 sampai cervical 5 itu letak dari nervus phrenicus. Apabila kita sering memanipulasi gerakan dari tulang servikal, bisa menghimpit dari nervus phrenicus sehingga pasiennya sering terjadi lupa bernapas. Ya. Selanjutnya pada konsep breathing, ya, pasangannya adalah oksigenasi dan ventilasi. Di sini teman-teman harus bisa melakukan assessment. Assessmentnya dengan cara IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi, atau bisa juga IPPA, ya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Nah, di sini kita kaji, ya, runtut teman-teman. Untuk inspeksi tadi sudah diingatkan, bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas, ya, dari dada ke hidung atau hidung ke dada. Pada perkusi kita cari, ya, yang khasnya apabila dia hipersonor, ya, kan suara normalnya kan sonor, ya. Apabila dia hipersonor maka akan berisi udara. Kita tahu udara itu namanya pneumo, dada itu adalah toraks. Jadi udara di dalam dada namanya pneumotoraks. Tinggal kita lihat apakah open pneumotoraks kalau disertai dengan luka terbuka di dada, atau tension pneumotoraks apabila disertai dengan distensi vena jugularis. Kemudian kalau perkusinya redup atau dullness, maka kemungkinan besar adalah berisi cairan. Kita tahu kalau pasien dengan trauma, maka kecurigaan kita akan mengarah pada pasien dengan hematotoraks. Kalau pasien dengan medik, ya, datang dengan kegawatan medik, mungkin saja terjadi namanya efusi pleura. Pada konsep ketiga adalah C, circulation. Pasangannya adalah stop bleeding atau hemorrhagic control. Di situ tadi ya sepakat trauma toraks itu hampir 25%-nya dialami pada pasien dengan multiple trauma. Sehingga kalau ada luka terbuka di tempat lain, segera kontrol perdarahan minimal dengan melakukan bebat tekan apabila ada luka perdarahan eksternal, dan bebat bidai apabila ada fraktur. Dan juga hindari pasien agar tidak terjadi shock, ya. Kita periksa akralnya, ya, lihat telapak tangan pasien. Jadi teman-teman saat melihat telapak tangan pasien jangan bilang, ya, lu lagi ngapain, ya, sambil megang telapak tangan pasien terus kemudian bilang, waduh, saya lagi meriksa masa depan saya di sini, ya, berhubung pasiennya cantik lu bilang gitu. Jadi nggak seperti itu, ya.
Jadi kita lihat akralnya gimana ya. Normalnya kan hangat kering merah ya. Apakah dia kering basah, apakah dia dingin basah pucat ya. Kemudian CRT-nya memanjang, ya itu juga termasuk tanda shock dan pasien dengan takikardi ya. D. Disability, kita cek pasien kesadarannya seperti apa, kita monitor dengan GCS ya, selanjutnya dengan pupil ya. Karena dari GCS itu kalau pasien dengan cedera otak bisa menandakan derajat keparahan dari cedera otak ya. Kalau GCS kurang dari 8 ya 8 ke bawah cedera otak berat, 9 sampai 12 termasuk cedera otak sedang, dan 13 sampai 15 termasuk cedera otak ringan. Dan juga cek pupilnya serta lateralisasi ya teman-teman sekalian ya, cek pupil dan lateralisasi. Pupil yang dilihat adalah SER. S yang pertama adalah size, diameter atau ukuran. E nya adalah equality, kesimetrisan kiri dan kanan. Kalau sama namanya isokor, kalau tidak sama namanya anisokor ya. R nya adalah reaction ya, rangsang terhadap cahaya. Berikutnya pasangannya adalah cegah hipotermi. Jadi saat memeriksa pasien dengan membuka baju jangan lupa cegah hipotermi. Jadi pasien diberikan selimut ya, tapi ingat bukan selimut tetangga loh ya. Karena selimut tetangga tak bisa menghangatkanmu ya. Nah, jadi semuanya teman-teman punya pasangan masing-masing ya, jangan sampai lupa. Airway pasangannya restriction of cervical spine motion, breathing pasangannya oksigenasi ventilasi, circulation pasangannya hemorrhage control, disability pasangannya status neurologis, dan exposure pasangannya cegah hipotermi. Jadi kegawat daruratan aja punya pasangan, masa kamu masih jomblo ya, jadi nggak boleh seperti itu. Ini pengkajian primer tadi ya, airway dengan cara look, listen, feel. Nah, seringkali teman-teman mungkin trauma toraks, pasiennya cedera kepala juga, kemudian terjadi penurunan kesadaran ya. Kemudian terdengar snoring. Tahu snoring ya? Oke, snoring diakibatkan karena apa? Iya, karena pangkal lidah menutup jalan napas ya. Suaranya gimana? Oke, mendengkur. Teman-teman pernah dengar temennya ngorok atau orang di sebelahnya ngorok? Nah, gimana suaranya? Gini ya. Itu suara orang yang ngorok ya, nanti takut kebablasan saya tidur. Nah, kira-kira pada saat orang tidur, orang sehat tertidur kemudian ngorok, terjadi obstruksi jalan napas apa tidak? Oke, kira-kira nyumbat apa enggak? Iya, nyumbat. Kalau obstruksi jalan napas, terjadi sumbatan jalan napas sebagian, kira-kira oksigen yang masuk lancar apa tidak? Enggak lancar. Kalau oksigen yang masuk enggak lancar, otak bisa hipoksia apa tidak? Bisa hipoksia. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pernah melihat temannya yang saat dia mengorok, kemudian otak dia mengalami hipoksia, maka akan menyuruh ya, akan menyuruh supaya kita menghirup udara lebih banyak. Jadi pada orang yang sehat tidur ngorok, otaknya hipoksia, teman-teman pernah dengar fase orang ngorok seperti ini? Pernah dengar? Oke, kira-kira orang tersebut setelahnya ngapain? Setelahnya ya, jadi orang tersebut akan terbangun, ngusap iler, ganti posisi. Nah, jadi seperti itu ya, ngorok. Sehingga bayangkan saja, orang tertidur sehat ngorok, otak hipoksia punya kompensasi. Kalau pasien yang kita rawat ya, di mana dia terjadi penurunan kesadaran, terjadi trauma toraks berat sehingga penurunan kesadaran, padahal otak sudah mengalami hipoksia tapi dia nggak bisa kompensasi untuk bangun ya. Sehingga disinilah pentingnya kita kemampuan dalam melakukan asesmen, kemampuan dalam mengidentifikasi apakah ada masalah pada obstruksi jalan napas, dan kita bisa melakukan penata laksanaan sederhana, minimal
melakukan head tilt, chin lift, jaw thrust ya. Tapi ingat, pada saat pasien trauma nggak boleh melakukan head tilt, chin lift ya. Paling aman adalah jaw thrust. Atau bisa kita kolaborasi menggunakan alat, pasang OPA atau NPA. Gargling pun seperti itu. Pasien karena dengar suara berkumur ya, di suction, atau mungkin kalau sedikit bisa pakai finger swab ya, atau screwing. Nah, pada breathing ini tadi berikan bantuan oksigen ya, seringkali pasiennya mengeluh sesak ya. Nah, memang pada konsep ini ya teman-teman sekalian, pada konsep yang ada ini ya, konsep trauma menjelaskan bahwa terutama kalau pasien dengan disertai cedera kepala ya, selalu berikan oksigenasi tertinggi yang kita punya ya. Jadi berikan oksigenasi tertinggi yang kita punya. Syukur-syukur ada non rebreathing mask ya, itu boleh ya. Berbeda pada kasus medik ya. Kalau pada kasus medik itu dalam pemberian terapi oksigen pada advance cardiac life support, dia menjelaskan pemberian terapi oksigen bisa didasarkan pada besarnya saturasi oksigen. Jadi dilihat dari SpO2 pasien. Ya, boleh dibaca buku di ACLS-nya Perki ya. Nah, di sini kita lakukan ya di breathing IAPP, inspeksi auskultasi perkusi palpasi ya. Ingat tadi kalau nanti dari hasil pemeriksaan ketahuan open pneumothorax. Jadi kalau open pneumothorax itu tutup, tension pneumothorax tusuk. Masih hematotorak, cegah agar tidak shock ya. Kolaborasi pemasangan chest tube dan kita selalu pantau hemodinamik. Kalau valve chest juga berikan assisted oksigenasi yang adekuat ya, kalau bisa dibantu, dan kolaborasi pemberian analgesik yang kuat ya untuk valve chest. Ya, jadi di sini circulation mungkin tadi ya, karena pada tension pneumothorax, pada pasien dengan hematotoraks, pada pasien dengan tamponade jantung seringkali bisa menyebabkan terjadinya shock ya. Walaupun berbeda, kalau tamponade jantung dan tension pneumothorax bisa diakibatkan karena shock obstruktif ya, sedangkan pada hematotoraks bisa diakibatkan karena shock hipovolemik ya. Disability, cek penurunan kesadaran tadi ya, GCS dan pupil, kemudian exposure. Di sini lihat apakah ada luka di tempat lain ya, dots. Deformitas, adakah luka terbuka, adakah tenderness atau swelling ya, adakah kontusio, laserasi. Kalau di buku JELS ya, General Emergency Life Support, itu istilahnya adalah DCAP BLS TIC ya, DCAP BLS TIC. D cap D deformitas, E eskoriasi, C kontusio, A abrasio, P penetrasi, D cap B burn, L laserasi, S swelling, T tenderness, I instability, C crepitasi ya, D cap BLS TIC. Atau boleh pada konsep BTCLS disebutnya adalah cari adakah BTLS, perubahan bentuk tumor luka sakit ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ini pengkajian primer ya, ABCDE. Kemudian mungkin nanti pada konsep basic trauma and cardiac life support juga tidak hanya ABCDE ya, bisa ditambahi F G H I ya. Jadi konsepnya itu A B C D E F G H I ya. F-nya adalah pemasangan Foley kateter, G-nya adalah gastric tube, H-nya adalah heart monitor, I-nya adalah imaging. Ya, jadi kalau kita melakukan initial assessment pada pasien ya, bisa secara konsep yang komprehensif yaitu A B C D E F G H I. Airway dan restriction of cervical spine motion, breathing plus oksigenasi, circulation plus hemorrhage control, disability plus cek status neurologis, exposure dan cegah hipotermi. Pasang Foley kateter dan lihat apakah ada kontraindikasi yaitu ruptur uretra. Gastric tube sama, hati-hati kalau mau pasang lewat di hidung maka harus kita pastikan kontraindikasi tidak ada yaitu fraktur basis kranii. Kemudian heart monitor, lakukan perekaman EKG. I-nya adalah kolaborasi
permintaan imaging atau foto ya, bisa foto toraks X-ray ataupun CT scan. Jadi jangan sampai A B C D E F G H I jangan sampai langsung KLM ya, konsul lapor pasien mati ya, jadi nggak boleh seperti itu. Ini teman-teman sekalian diagnosis keperawatan pada pasien gawat darurat ya. Jadi ada A B C D E. Yang poin pentingnya tadi di sini ya, karena ini trauma toraks, maka hal yang terpenting adalah mungkin kegawatan di breathing ya, bisa tergangguan pertukaran gas, bisa pola napas tidak efektif, atau bisa gangguan ventilasi spontan. Ini berdasarkan dari SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Teman sekalian, pasien datang dengan sesak napas, kemudian frekuensi napasnya berubah, iramanya dan kedalamannya napasnya terganggu atau dalam kondisi abnormal, maka kita lihat di sini. Yang pertama, apakah ada sputum berlebih? Nah, mungkin pasiennya ada dahak, ya. Kemudian tidak mampu melakukan batuk efektif, ya, tidak bisa batuk efektif. Ataupun bahkan tidak bisa batuk, kemudian terdengar suara mengi atau wheezing atau bahkan ronki, maka masalah keperawatan yang bisa muncul berdasarkan SDKI adalah bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Berikutnya, kalau ada penggunaan otot bantu pernapasan, mungkin interkostalis ya, retraksi otot interkostalis. Kemudian fase ekspirasi memanjang, bisa akibat depresi pusat pernapasan atau hambatan upaya napas. Ini mungkin pada pasien-pasien dengan trauma spinal ya. Bisa. Yaitu masalah keperawatan yang muncul adalah pola napas yang tidak efektif ya. Nah, selanjutnya apabila pasien diperiksa BGA ya, blood gas analysis, kemudian hasilnya PCO2-nya meningkat ya. PCO2 normal itu 35 sampai 45, itu lebih dari 45. Atau PO2-nya menurun ya. Nah, atau pH arterinya naik atau turun. pH darah itu normalnya 7,35 sampai 7,45 ya. Kalau di bawah 7,35 kondisinya disebut asidosis. Kalau lebih dari 4, 7,45 kondisinya disebut alkalosis. Atau muncul bunyi napas tambahan, maka masalah keperawatan yang bisa muncul adalah gangguan pertukaran gas. Jadi kalau ada abnormalitas dari BGA, blood gas analysis, maka bisa kita angkat gangguan pertukaran gas. Ini ya, penegakan algoritma tadi ya. Ada enggak obstruksi jalan napas atau sputum? Kalau ada berarti bersihan jalan napas tidak efektif ya. Ditambah pasien enggak bisa batuk. Kalau enggak ada, dengarkan apakah ada ronki. Kalau ada ronki, mungkin saja bisa terjadi gangguan pertukaran gas, ditandai dengan adanya perubahan gambaran dari nilai analisa gas darah atau BGA, blood gas analysis. Kalau tidak ada, mungkin terganggunya depresi pusat napas atau terjadi hambatan napas ya. Ini otot bantu napasnya kelihatan, ekspirasi memanjang, maka masalah keperawatan yang bisa kita angkat adalah pola napas yang tidak efektif ya. Kalaupun tidak, ini mungkin gangguan yang lain, yaitu meningkat, mungkin sesak muncul tapi pada saat aktivitas. Ini pada pasien-pasien dengan gagal jantung ya, pasien dengan heart failure. Kalau iya, maka bisa muncul masalah intoleransi aktivitas. Kalau muncul bunyi jantung S3 S4, maka bisa terjadi yang namanya penurunan curah jantung ya. Ini validasi tambahannya ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini ya pada diagnosis keperawatan SDKI dan berdasarkan standar luaran keperawatan Indonesia, bisa kita lihat bersihan jalan napas yang tidak efektif, maka luarannya adalah bersihan jalan napas. Pola napas tidak efektif, maka luarannya adalah pola napas. Gangguan pertukaran gas, maka luarannya adalah gangguan pertukaran gas ya. Yang baik di sini adalah sudah adanya taksonomi ya atau kode ya dari luaran yang kita angkat. Ya. Contoh satu mungkin ya, akibat mungkin pertukaran gas. Nah, luarannya maka tujuannya adalah setelah diberikan intervensi selama 1 jam, pertukaran gas meningkat ya dengan kriteria hasil
tingkat kesadarannya meningkat, dyspnea menurun, ya, jadi sesaknya menurun, bunyi napas tambahan juga menurun, pusingnya menurun, diaporesis itu keringat dingin menurun, ya, napas cuping hidung menurun, ya, PCO2 membaik, pola napas membaik, PO2 membaik, ya, artinya pH darah juga sudah membaik, ya. Jadi kriteria hasilnya seperti itu. Nah, penyusunan intervensi diperoleh dari buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) ya. Di sini kita lihat bahwa ada penyusunan dalam intervensi itu harap lebih baik meliputi OTEK gitu ya. OTEK, O-nya adalah observasi, T-nya terapeutik, E-nya edukasi, K-nya adalah kolaborasi ya. Jadi di sini ada observasi, apa saja yang diobservasi? Monitor frekuensi, irama, kedalaman napas, monitor pola napas, monitor batuk efektif, monitor adanya produksi sputum. Jadi banyak ya yang harus dievaluasi, sekaligus monitor nilai adanya analisa gas darah, saturasi oksigen maupun hasil X-ray. Terapeutik, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Ini mungkin kalau di unit perawatan loker ya sudah sangat kita lakukan ya, yaitu apalagi rumah sakit yang diakreditasi dikenal dengan istilah EWS ya, Early Warning Scoring System ya. Pemantauan tidak hanya respirasi tapi pemantauan di parameter-parameter khusus ya. Nah, edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan dan informasikan hasil pemantauan jika memang diperlukan ya. Kolaborasinya mungkin kalau pasien-pasien yang mengalami gangguan ya, pasien yang mengalami gangguan bisa dikolaborasikan dalam pemberian terapi ya. Oke teman-teman, ini buku yang bisa dibaca ya, ataupun jurnal yang bisa dibaca buat teman-teman sekalian ya, untuk menambah wawasan yaitu tentang konsep dari trauma toraks ya dan asuhan keperawatannya.